yang dimana utang pertama itu tidak terlunasi sehingga dia mengutang lagi dan mengutang lagi untuk menutupi utang tersebut. Banyak utang nih. Halo, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita nggak cuma ngomongin soal angka dan berita di layar televisi, tapi juga kita akan ngomongin bagaimana kehidupan berubah hanya karena satu keputusan, yaitu PHK. Dalam beberapa waktu terakhir, dunia kerja kembali diguncang pemutusan hubungan tenaga kerja secara besar-besaran. Di perusahaan yang merupakan perusahaan internasional melakukan PHK sekitar 1.000 karyawan hanya karena tekanan industri dan efisiensi perusahaan. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas PHK dari sudut pandang manajemen sumber daya manusia. Dan apakah memang perusahaan harus melakukan PHK dan ini akan menjadi solusi terbaik? Lalu bagaimana dampaknya bagi karyawan, bagi perusahaan, dan juga bagi kondisi ekonomi? Halo, welcome to Podcast obrolan santai. Nah, kali ini kita membahas topik yang cukup serius, cukup penting, tapi kita tetap dalam obrolan santai pastinya. Tapi sebelum dari itu nih guys, kalian bisa lihat dong di sini ada bintang tamu yang ya keren-keren, cantik-cantik. Tapi kita harus tahu dulu nih, siapa sih nama mereka? Aku mau mulai dari yang paling ujung dong. Halo semuanya, jadi kenalin, nama aku Fendi. Aku salah satu mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara. Oke, next. Ada siapa nih? Perkenalkan, saya Yolanda, saya salah satu mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Yang terakhir? Aku nih. Ya dong. Halo juga teman-teman, aku Helin dan aku sama seperti Fendi dan Yolan, salah satu mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Oh, ini tiga-tiga ciwi-ciwi usu ya? Ya. Boleh tahu dong dari prodi mana? Nggak boleh ya. Nah, selain dari mereka bertiga, tanpa adanya host, pasti nggak berjalan dong podcast ini. Jadi kalian harus tahu dulu siapa sih hostnya. Di sini ada aku sendiri, Silvana, dan ada teman aku. Seven. Nah, jadi kami akan membawa jalannya podcast ini, guys. Oke, aku mau tahu nih, di sini untuk para penonton ada yang tahu nggak sih kita nih mau bahas apa? Langsung nggak tahu banget nih. Nggak ada yang tahu. Nggak mau berpikir mungkin. Iya, nggak mau mikir dulu nih. Ini cuma 3 huruf guys. PHK. Oh, udah tahu ternyata. Udah tahu ya. Oke, di sini kita memang akan membahas PHK. Ini cukup serius, cukup penting memang guys. Dan sebelum itu, aku mau tanya lagi. Ada yang tahu nggak arti PHK? Aku mau dong satu yang bisa menjelasin nih. Jadi PHK adalah singkatan dari pemutusan hubungan kerja, yaitu kondisi di mana karyawan tidak ada lagi hubungannya dengan perusahaan tersebut. Oh, oke. Berarti PHK intinya itu ya kayak kepanjangannya ya, pemutusan hubungan kerja. Berarti udah nggak bekerja lagi guys. Gitu. Nah, tadi kan sudah kita dengar dari para kawan-kawan kita tentang apa itu pengertian PHK. Nah, aku mau tanya nih kepada kakak-kakak yang tiga ini. Sekarang ini kan kita dengar banyak kali booming-booming tentang PHK. Nah, kali ini bisa nggak kami dengar apa yang mau kalian kasih kepada para bintang tamu dan para penonton? Oke. Jadi ini pembahasan kita yang menarik lah ya. Benar sekali sih, baru-baru ini siapa sih yang nggak tahu tentang berita PHK ya? Seperti yang kita ketahui, saya ada baca artikel tentang PHK di satu perusahaan besar yang ada di Indonesia. Masuk banget nih ya tentang pembahasan kita saat ini tentang PHK. Jadi di perusahaan yang saya baca itu mereka melakukan, kita nggak usah sebut namanya nih ya. Iya dong. Kita ganti jadi apa nih namanya nih? Perusahaan X saja. Jadi saya baca artikel berita di mana perusahaan X ini itu melakukan PHK besar-besaran sekitar kurang lebih 10.000 karyawan. Banyak juga ya? Banyak kan katanya. Dan setelah saya telusuri, ternyata perusahaan X itu memiliki kurang lebih 50.000 orang
karyawan. Jadi ya, jadi 10.000 antara ya dari 50.000 itu ada 10.000 yang kena PHK karena perusahaan ini bangkrut. Merugikan sekali ya. Kepo nih, bangkrutnya kenapa? Pertanyaan bagus nih Kak Sisirna ya. Jadi di artikel itu mengatakan bahwa perusahaan ini obligasi itu melakukan utang yang dimana utang pertama itu tidak terlunasi sehingga dia mengutang lagi dan mengutang lagi untuk menutupi utang tersebut. Banyak utang nih. Benar sekali. Namun ujung-ujungnya perusahaan X ini tidak mampu lagi untuk membayar utang sehingga kalian pernah ditebak nggak berapa utang mereka setelah ditelusuri? Coba tebak. 10 juta. Triliun. Oh, triliun. Kalau triliun nggak tebal. Oke. Triliun bisa beli tanah. Ya. Jadi benar ya, utangnya itu sekitar 2,9 triliun. Itu uang atau apa? Itu uang apa? Jadi karena mereka tidak bisa karena mereka tidak bisa bayar utang, mereka itu mem-PHK sekitar kurang lebih 10 orang karyawan mereka dan dijanjikan pesangon, tapi hanya cakap saja. Nah, jadi PHP-in ya, betul. Karyawannya sudah berharap ya, Kak? Iya, udah dong. Nah, jadi seperti yang kita ketahui dong, pesangon itu kan harta terakhir dari karyawan setelah di PHK kan? Iya, wajib. diberikan. Tapi ini sih yang aku baca dari artikelnya kurang lebih seperti itu sih. Mungkin dari kakak ada yang mau nyampaikan? Iya, boleh tambahin dong mungkin. Loh, Nek. Kan tadi kita udah nonton ya PHK 10.000. Ya. Terus dia utang. Nah, sekarang kan perusahaannya di mana nih? Oke, pertanyaan bagus nih. Aku lupa nyampein ini ya. Jadi di artikel itu juga di literatur itu mengatakan bahwa pada perusahaan X ini mengalami faillit teman-teman atau bangkrut permanen. Nah, mereka mengumumkan bangkrutnya itu tepatnya di tahun 2000. Nah, jadi seperti itu Kak keadaannya sekarang. Berarti gitu 50.000 karyawannya semua betul-betul kena PHK dong. Iya dong. Bukan 10.000 aja, berarti awal-awal doang nih. Ya betul. Betul nih, betul Kakak ini. Itu awal masalahnya doang itu. Masih awal ya. Nah, selain yang disampaikan tadi sama Helin, ada lagi nggak sih yang kalian dengar-dengar atau kalian tahu berita-berita ini tentang PHK yang sangat hot Ada. Ini global ya, ini besar banget nih. Wah, lebih besar. Lebih besar lagi. Ini kan tadi kita di negara kita ya. Kalau ini mendunia. Dari luar negeri ya? Iya. Kayak kalau itu kan tahun mungkin baru aja? masih hot banget nih, hot banget. Nah, jadi ada perusahaan industri hiburan di luar negeri, internasional, ini udah go internasional banget nih. Tapi kita sensor namanya ya. Jadi perusahaan Kenapa nih? Oke, boleh deh. Nah, jadi mereka juga melakukan PHK. Tahun ini mereka melakukan PHK tuh sekitar 1.000 karyawan. Itu terjadi karena mereka melakukan pergantian CEO. Pergantian CEO. Beda masalah nih Kak. Iya, beda masalah. Kayak Mereka nih aku karena nangkepnya negatif sama positif. Iya. Berarti gue yang Negatif. Positif. Itu tapi kemarin lagi sekitar mereka juga PHK juga. Tapi ini lebih banyak 7.000. Nah, itu juga karena pergantian CEO juga. Kasus yang sama juga dong, ya, CEO. Berarti CEO yang satu diganti lagi. Dan tapi pergantian CEO PHK lagi karyawannya. Enggak sih, cuman memang yang kemarin sebelum yang ini mereka kan coba PHK. Kayak mau menaikkan efisiensi perusahaan mereka. Ternyata beneran naik. Mereka hemat 5,5 triliun US dollar. Beneran positif guys. Tadi negatif ya? Iya. Makanya negatif memang karena perusahaannya bangkrut. Kan dampak negatifnya kan ke karyawan nih. Kalau dia Perusahaan positif. Tapi di sini kan tadi nggak ada ini ya, nggak ada pesangon. Ini ada pesangon. Dapet dong. pesangon doang Kak atau ada yang lain? Ada yang lain nggak? Pesangon lah, jadi itu namanya kan dipecat pesangon. Mungkin ada kayak surat keterangan yang resmi nih. Ada dari jauh-jauh hari mereka udah diingatin kalau menolak diadakan PHK dan kayak
supaya nih karyawan ini bisa mencari pekerjaan baru gitu. Wah, Jadi memang udah beneran dipersiapkan. ya. Bagus. Lebih bagus lah ya perusahaannya mengikuti peraturan gimana itu PHK Iya, ya. benar. Tidak hanya tiba-tiba dipanggil ke ruangan, kamu mari ke Kasih ruangan, surat. tiba-tiba sudah PHK. Aduh. Dan gak dapat pesangon. Iya, lu dijanjiin doang. PHK bagus sih bang. Tapi tadi kan kita sudah dengar pengaruh dari PHK itu. Ya. Ini dampak sama karyawannya tadi gimana nih dari karyawan eksternal? Oke. Pertanyaannya bagus lah ya. Dampaknya ke siapa dan gimana? Iya, ini paling penting. Dampaknya pasti ke karyawan lah ya. Namanya PHK. Jadi gini, setelah ya dari berita yang saya baca ya dari artikel itu, sebenarnya di situ karyawannya kasihan sekali. Kenapa? Karena mereka itu dipecat hampir mendekati bulan Ramadan. Waduh, lagi melonjaknya tuh duitnya. Iya benar. Sudah dijanjikan THR rupanya. Iya, nggak ada keluar ya. Aduh, wow gila sih. Jadi gini, Gila sih, gila Iya banget. juga ya. gak usah THR. Tapi pesangon aja nggak ada gitu loh, apalagi THR. Jadi gini, mereka itu gimana ya? Kalian tahu lah kan di bulan Ramadan itu adalah bulan yang dimana kebutuhan kita itu bisa meningkat 2 sampai 3 Lagi naik-naiknya nggak sih? Ya, Lagi gitu. naik Nah, sesuatu kayak gitu. jadi gini, mereka itu dipecat sebelum bulan Ramadan mungkin sekitar 1 bulan 2 bulan lagi lah. Namun gimana ya? Mereka yang seharusnya udah membayangkan mempersiapkan bulan Ramadan, pengeluarannya segini, tiba-tiba dipecat di PHK dengan tanpa alasan. Aduh, tiba-tiba tidak ada surat resmi, itu dampaknya pasti ke karyawan gitu lah ya. Apalagi mendekati bulan Ramadan yang mungkin memang ya gimana lah ya, dinantikan Ibarat betul sekali sekali. itu nggak ada persiapan nggak sih? Iya, benar nih. Karena secara mendadak kan. Iya, benar. Dan mereka juga apa ya? Kayak memang mau berkomentar gitu ya. Kenapa kita dipecat tiba-tiba? Kalian tahu lah ya gimana kalau di PHK secara tidak resmi, mungkin perusahaan cuma hanya bilang tunggu informasi resmi dari kami. Nah, ternyata Janji palsu ya, ada janji palsu. seperti yang aku bilang tadi, janjinya kan dikasih pesangon nih, tapi ditunggu sama para karyawan ternyata nggak ada. Jadi sama sekali mungkin memang ini salahnya memang perusahaan gitu, tapi dampaknya ke karyawan itu sih. Tapi dua-dua sih. Ya, karena perusahaannya bangkrut ya. Nah, dari aku gitu sih dampaknya. Mungkin dari perusahaan dia tadi dia tetap kepentingan. Iya, ada perusahaan, saudaraan. Pas iyalah beda karena sudut pandang apalagi kan ini kan kalau yang ini menguntungkan perusahaan karena kan kita dengar tadi kan mereka di awal melaksanakan PHK coba-coba nih awalnya coba-coba nih ternyata betulan hemat ya udah di kali yang ini mereka juga melakukan PHK lagi supaya menaikkan efisiensi perusahaan mereka lagi. Aku mau nanya nih Kak, jadi gini, mungkin kan katanya tadi kan dampak positif ke perusahaan. Aku udah berpikir nih, kira-kira menurut kakak, mungkinkah perusahaan itu mem-PHK karyawannya ketika karyawan ini nggak maksimal gitu bekerja di perusahaan tersebut? Mungkin kan dia di PHK, dan kalau dia di PHK karena dia nggak maksimal bekerja di perusahaan aja sih positif ke perusahaan dong. Iya. Nah, menurut kakak mungkinkah di perusahaan itu terjadi seperti Iya, itu? iya, ada seperti Ya itu. mungkin lah ya, tapi pasti PHK itu dibuat untuk orang-orang yang memang kinerjanya kurang bagus. Bagus sih. Ya memang kan itulah yang buat PHK itu kan juga. Tapi memang mereka awalnya kan memang mau menaikkan efisiensi perusahaan mereka. Tapi kan ya nggak mungkin orang yang bagus dipecat. Pasti orang yang benar, kinerjanya nggak bagus dong. bagus Ya kan. Tapi sebelum itu mengarah ke perusahaan yang dia tadi kan, aku ada kayak ngambil hal menarik nih. Kan tadi berbeda dengan perusahaan si X kan. Kalau perusahaan X ini lebih tepatnya kayak melakukan PHK secara mendadak. Jadi ibaratnya kayak mencekik si karyawan juga kan. Iya. Sedangkan kalau si Yolan, kalau dari yang ceritakan oleh Yolan, si perusahaan dia ini kan ibaratnya memberitahukan dulu kepada si karyawannya. Karena juga aku pernah baca-baca gitu kan, kalau perusahaan di luar negeri ini, terutama kayak perusahaan yang diceritakan oleh Yolan itu, konsep dari perusahaannya ini mereka kayak ada aturan tertulis kalau misalnya perusahaan itu melakukan PHK besar-besaran, mereka tuh harus memberitahukan dulu ke si karyawannya. Itu kayaknya ada kira-kira 60 hari PHK. Jadi tujuan dari perusahaan ini supaya karyanya itu dapat mempersiapkan
mempersiapkan Tapi, diri, ya. mempersiapkan diri sebelum dia PHK. Jadi bisa juga nanti orang itu udah mengupgrade dirinya sendirinya, mencari kerjaan lain. Jadi menurutku kalau kita bandingkan dengan Iya, promosi beda X, banget ya. beda banget kan? Beda banget kan? itu tadi sesuai prosedur Ramadan banget nih. Iya, iya. setelah nggak ada konfirmasi dari pihak perusahaan, tiba-tiba setelah Ramadan sudah di PHK ya. Iya, Sesuai prosedur banget ya. Jadi dari apa nggak shock ya? sama perusahaan dari online ini kayak mereka mengikuti peraturan regulasinya. Sedangkan kalau dari kasus yang dijelaskan oleh Kelly itu orang itu nggak ada mengikuti Low banget lah ya. prosedurnya. Ya udah, Banget bedanya. ya udah Jadi- karena tiba-tiba perusahaannya udah pilot nih. Ya udah mereka tiba-tiba gitu. Jadi ibaratnya pasien ke karyawannya. Itu sih intinya bagus sih. Nah, intinya tadi dari perusahaan kedua extendnya itu di mana jikalau melakukan PHK itu harus mengikuti sesuai prosedur perusahaan sehingga tidak merugikan sebuah karyawan. Jadi inti dari sini kita udah sampaikan ya. Jadi ini udah ke menit terakhir dari video kita nih guys. Nangis. Aku mau bilang makasih ke bintang tamu yang sangat keren-keren, sangat kece-kece sudah menyampaikan materinya dari sudut pandang mereka masing-masing. Aku mau bilang makasih juga ke penonton yang udah ikut berdiskusi bersama kami di sini. Nah, sekian dari podcast kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dari pembahasan hari ini kita bisa lihat bahwa PHK bukan hanya sekedar keputusan bisnis biasa, melainkan dari ribuan karyawan yang diberhentikan, ada masa depan, ada harapan, dan ada kehidupan yang ikut terdampak. Semoga dari podcast kita hari ini kita bisa memahami bahwa pekerja bukan hanya aset perusahaan, tetapi juga manusia yang memiliki kehidupan di balik pekerjaannya. Semoga podcast hari ini memberi manfaat bagi kita semua. Bye-bye.